dia cerita tuh katanya di Jati Jajar ini dulunya namanya bukan Jati Jajar, tapi namanya Gudang Oren Cimanggis Utara. Gudang Oren Cimanggis. Gudang Oke. Oren Cimanggis Utara. Oke. Gitu. Akhirnya dia cerita nih satu waktu di kalau nggak salah ingat ya itu ada sekitaran 15 sampai 20 orang saat itu. Iya, udah bisa 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang itu dibilang sama gue ini ya, ya di OSJ ini ada masalah internal nih gitu. Dari yang namanya masalah antar cewek gitu kan, terus ada kesibukan dengan komunitas-komunitas lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack, mana ya? Oke, balik lagi di acara ngos-ngosan bareng Bang Iqbal. Kali ini kita bakal drillnya ini ngebahas tentang sejarah Jackmania Jati Jajar. Oke. Sebelumnya gue mau ngasih info sih. Kalau misalnya di part 2-nya ini, atau lu kalau misalnya kemarin nonton part 1-nya, di part 2 ini kita bakal ngadain quiz. Oke, jadi jangan di skip YouTube-nya atau videonya. Jangan nggak ditonton sih. Kalau bisa tonton sampai habis, karena di dalam video ini bakal ada jawaban dari quiz yang bakal kita adain. Oke? Jangan sampai lewatin videonya nih. Kalau misalnya lu mau ikutan quiz, sebaiknya atau better lu follow dulu nih IG-nya Jackmania Jati Jajar. Nanti ada di sini ya. Oke, di sini nih. Kalau bisa di sini, Bang. Oh sih. Iya. Kalau bisa lu pantangin terus deh videonya. Siap. Biar lu tahu jawaban dari quiz yang bakal kita adain. Oke, Bang. Balik lagi nih ke tema kita itu ngebahas tentang sejarah Jackmania Jati Jajar. Karena sejarah Jackmania Jati Jajar itu yang gua tahu itu mengalami pasang surut. Mulai dari terbentuknya sampai sekarang itu anggota yang minim dan sekarang itu bisa pelan-pelan kita pelan-pelan itu kita bisa bangun dan ngasih kepercayaan ke anggota. Dan sekarang anggotanya itu udah lumayan banyak lah ya. Alhamdulillah. Mungkin nih langsung aja gue minta tolong sama lu untuk nyeritain nih gimana sih sejarah Jackmania Jati Jajar terbentuk, mengalami pasang surut di titik terendah sampai bisa sekarang nih posisi sekarang gitu. Oke, boleh Bang. Jadi sebelum gua masuk ke sejarah Jackmania Jati Jajar Sukoryo Cimanggis, nah gua mau sebutin nih tadi kan MC kita Sam Uya Puye gitu kan udah nyebutin nih bakal ada quiz. Lu mau tahu dong hadiahnya apa dong? Oke. Oh ya, yang mau tahu hadiahnya, yang penasaran sama hadiahnya itu berupa kaos atau t-shirt dari Jati Jajar. T-shirt ya. Dari Jackmania Jati Jajar. Nah, kebetulan nih, Bay. Oke. Gua bawa contohnya nih. Oke. Boleh gua Bang ya? Boleh, silakan. Hadiahnya nih. Kaos t-shirt dari Jati Jajar. Oke. Atau yang bisa dipakai nih sama mau ngelihat fisiknya banget nih. Nah, ini kebetulan gue hari ini gue pakai. Oke, dijamin ya, dijamin lu kece badai. Nah, kalau pakai t-shirt ini. Betul. Nah, ini kasup gue aja pakai. T-shirtnya seperti ini nih. Nah, ya kan. Nah, ini sorry ya, Bay ya. Gua pakai ini. Ini diri dong, ya kan. Nih, belakangnya seperti ini. Standing for Persija. Gitu kan. Itu untuk Jati Jajarnya logo belakang. Maknanya ini apa? Untuk Standing for Persija, Bay. Oke. Jadi gua mungkin ya penonton mau tahu nih kalau misalnya nanti ya yang ikutan quiz terus dapat bajunya, oh apa sih nih logo di belakangnya? Oke, boleh tahu dong Kakak nih apa nih untuk logo Persija gitu. Nah, untuk moto di belakang kaos ini gua ngambil tema Standing for Persija, Bay. Karena di era pandemi ini gitu kan
kita tahu ya kan, pertandingan minim ya kan, terus juga kegiatan-kegiatan juga kita terbatas gitu kan. Makanya gue ngasih tagline itu standing for Persija, artinya kita berdiri bersama Persija. Jadi apapun yang terjadi, mau ada liga atau nggak ada liga, kita tetap berdiri di belakangnya Persija. Jadi ini kaosnya seperti ini produksi dari produksi 17. Nah, dan kalau misalnya lo mau untuk bikin atau dapat bajunya langsung, itu bisa ya hubungi di yang tadi ya, IG-nya Jackmania Jati Jajar. Itu, nah itu sekilas aja tuh Bay tentang giveaway-nya. Oke, nah mungkin boleh Bang kita balik lagi ke topik sih ya. Gimana sih sejarahnya Jackmania Jati Jajar nih Bang? Gitu ya, gini. Jadi sejarah terbentuknya Jackmania Jati Jajar itu bermula dari tahun 2016, Bay. Oke. 2016 itu bulan Mei gua berangkat ke Lau. Habis camping nih gua di Lau. Gunung Lau. Oke. Bulan Mei itu gua camping bareng teman-teman gua di Jakarta. Salah satunya itu ada mantan ketuanya Jackmania Solo Raya, itu Mas Pekik Satria Andika. Oh, Mas Pekik ya? Ya, Mas Pekik. Saya kurang kenal sih Bang. Nanti kita kenalan. Gua kurang kenal Bang sama Bang Pekik. Oke. Nah, lanjut. Setelah gua pulang dari Lau, awalnya gua ngontrak di Jakarta nih. Nah, ternyata ada something happen gitu ya kan. Something trouble gitu kan. Akhirnya gua mutusin nih untuk hijrah ke daerah Depok. Tepatnya di Jati Jajar. Nah, dan kebetulan banget jodohnya itu di wilayah Jati Jajar. Gitu kan. Tanggal akhir bulan Mei gitu gue pindah gitu kan, gue pindah ke wilayah Jati Jajar, gue boyong semua keluarga gue gitu kan, tapi barang-barang gue tuh belum semuanya keangkut Bay, masih nyisa di tempat tinggal yang lama. Akhirnya saat itu awal April ketika gue gajian itu gue nyewa mobil nih dari Jati Jajar. Nyewa mobil dari Jati Jajar itu malam. Akhirnya gue di sini kan kebetulan gue punya teman tuh satu kerjaan juga di Jati Jajar. Gue bilang sama dia, Lek, gue barang-barang gue masih tertinggal nih di Jakarta gitu kan, gue pengen angkut semua nih gitu kan. Akhirnya yaudah nih dikenalin sama dia tuh, ada satu supir namanya Hengga Bisma. Hengga Bisma ya. Itu berarti awal pertama kali lu injekin kaki di Jati Jajar ya. Nah, singkat cerita, gue berangkat malam itu tuh Bay. Sama mereka, sama si Bisul, sama si Hengga, sama si Alex, sama satu lagi temennya Alex untuk bantuin gue ngangkat barang. Nah gitu kan. Nah di dalam perjalanan itu gue duduk depan nih bareng sama supir gitu kan, gue ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Ya, terjadi obrolan lah ya sama si Hengga itu ya. Kebetulan di tahun 2016 itu kan bulan November itu ada partai big match antara Persija versus Persib Bandung di Manahan Solo bulan November. Nah saat itu kebetulan memang gue pengen away nih, tapi gue nggak mau naik kereta, gue mau naik mobil pribadi. Nah di perjalanan itu gue ngomong nih, cerita nih sama si supir ini, si Hengga nih, Hengga Bisma, atau yang biasa kita kenal itu belakang ini kita kenal Bisul. Itu ya, itu masih saudaraan lah sama wakil dua gua gitu kan. AP Bong gitu kan. Nanti mungkin bisa kita panggil AP Bongnya ya mungkin podcast selanjutnya di ngos-ngosan selanjutnya, episode selanjutnya. Gitu. Nah di situ gue cerita sama dia karena gue ngeliat kan dia ngebawa mobilnya asik nih, ya kan. Terus gue juga nyaman lah ya dibawa sama dia. Nyaman. Terus gue nggak ngerasa mual atau apa gitu kan. Gue tanya sama dia nih, Bang, lu udah bawa mobil kemana aja nih? Gitu kan. Akhirnya dijawab tuh, wah gue udah sampai Sumatera Bang, Sumatera, Jawa. Dibilang gitu kan. Kawakan lah ya, bisa dibilang profesional nih. Betul. Untuk bawa mobil. Emang gue orangnya bawa mobilnya enak gitu. Nah, singkat cerita gue ngomong sama dia nih, Bang, kalau misalnya nanti
bulan November itu gua mau away nih nonton bola ke wilayah Solo. Nah, lu ada waktu gak nih? Gitu kan, gua ngomong sama dia nih, ada waktu gak nih lu buat supirin gua nonton bola ke Solo? Nah, itu awal obrolan mengenai Persija. Ya, mungkin. awal gua ngebuka omongan tentang Persija gitu. Yang tadinya itu dia nggak sama-sama nggak saling tahu ya kalau misalnya lu sendiri itu supporter pecinta Persija dan si Hengga ini juga atau si Bisul ini juga bukan pecinta Persija gitu. Ya pokoknya sama-sama saling nggak tahu lah ya. Awalnya gue memang nggak tahu, akhirnya dia cerita tuh di sini katanya, bang di Jati Jajar juga katanya di sini banyak bang pendukung Persijanya, cuman tidak terangkul. Nggak ada yang mewadahi. Nggak ada yang mewadahi, gitu kan. Akhirnya gue bilang, gue tanya sama dia, memang awalnya gimana ceritanya di sini pendukung Persijanya. Nah dia cerita tuh katanya di Jati Jajar ini dulunya namanya bukan Jati Jajar, tapi namanya Gudang Oren Cimanggis Utara. Gudang Oren Cimanggis. Gudang Oren Cimanggis Utara. Oke. Gitu. Akhirnya dia cerita nih, satu waktu dia ada anggotanya nih ribut sama Viking katanya, ribut sama supporter sebelah lah. Ya, supporter rivalnya Persija. Ya, supporter rivalnya Persija. Nah, di saat itu katanya ketika di posisinya dia lagi terpuruk lah gitu kan, lagi butuh bantuan, dia coba sounding nih ke yang biasa dia ngikut. Saat itu mungkin dia ngikut ke Cimanggis. Kalau buat yang dari cerita dari dia nih, mungkin saat itu kan 2016 kan Cimanggis belum jadi Skorwil nih. Iya, belum ya, karena setahu gue juga emang Cimanggis itu baru setahun atau 2 tahun yang lalu. Betul. Nah, singkat cerita nih katanya ada anggotanya yang ribut sama rivalnya Persija, supporter rivalnya Persija. Terus dia minta bantuan, tapi nggak ada respon nih dari pihak Cimanggisnya, gitu kan. Akhirnya gue ada empati nih ke mereka nih. Ada empati. Gue bilang sama si Bisul, si Hengganya gini, ya udah, kalau memang di wilayah Jati Jajar banyak pendukung Persijanya, gue tantang lu, gue bilang saat itu. Lu kumpulin teman-teman lu, gue bilang, teman-teman lu kumpulin sampai sekitaran 48 orang. Tapi itu sebelum match gitu ya? Sebelum match. Saat perjalanan gue ngangkut barang. Oh, masih dalam perjalanan ngangkut barang? Oke. Gitu kan. Jadi bang, dia semangat tuh. Ya kan? Jadi bang, gue nanti gue kumpulin teman-teman gue, dia bilang gitu. Nanti lu gue ajak ke tempat biasa gue nongkrong. Karena gue orang baru baik di Jati Jajar kan. Ya gue iyain. Singkat cerita selesai gue angkut barang ya kan, selang seminggu, karena waktu itu gue ngangkut barangnya hari Minggu malam. Hari Jumat atau hari Sabtu itu awal-awal April kalau nggak salah, tanggal 6 atau 7 gitu kan, itu dia ngabarin gue, bang gue dan terkumpul nih teman-teman gue. Dalam waktu sesingkat itu si Hengga ini bisa untuk ngumpulin masa atau supporter Persija untuk bisa dibawa ya sama lu ya. Betul. Karena mungkin dari ini ya, karena mungkin dari basicnya dia, ketika dia sedang ada masalah nggak ada yang menaungin. Nggak ada yang menaungin. Akhirnya singkat cerita, seminggu setelah dia nganterin gua ngangkut barang, dia ngomong sama gua, dia WA ke gua, bang gua udah ngumpulin teman-teman gua. Saat itu kalau nggak salah ingat ya, itu ada sekitaran 15 sampai 20 orang. Saat itu. Iya, udah bisa 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang. Itu dia bilang sama gue, bang gue udah ngumpulin nih 20 orang, 15 sampai 20 orang. Oke. Lu di mana? Gue bilang. Gue bilang sama dia gitu, lu di mana? Gue bilang, gue di tempat tongkrongan gue bang. Ya udah lu jemput gue aja. Ternyata tempat tongkrongannya itu dari kontrakan gue cuman 5 menit jalan kaki. Ya kepleset nyampe lah. Ya, misalnya gini, ini kontrakan gue di sini nih, tongkrongannya di sini, gitu lah. Akhirnya dijemput gue, karena kan waktu itu gue belum tahu wilayah Jati Jajar. Dijemput gue ke rumah, diajak ke tempat tongkrongannya. Ternyata itu salah satu rumahnya anggota kita, namanya saudara Saru Ramadan.
Oh ya, Sarul Hmm. Ramadan. Oke. Di situ di situ ada tuh anak-anak tuh. Ada si Dadang waktu itu, ada Bisul, ada si Alul, ada si, kalau nggak salah itu ada Ya, yang lain lah ya untuk teman-temannya si ya Hengga ini. teman-temannya saya nggak bisa ada Yang sekitaran dikumpulin 15. itu ya. Nah di saat itu gue nggak begitu banyak ngomong, gue cuma bilang kalau lu pengen buat subkorwil, kan saat itu 2016 itu kan belum ada aturan satu wilayah kalau mau membuat sub itu harus ikut korwil terdekat atau sistem zonasi. Oh gitu, iya. Nah, gue bilang sama dia gini, nih pertandingan terdekat ini lawan Sriwijaya FC. Oke. 2016, ya kan, gue bilang sama dia, gue kasih tantangan ke mereka, kalau lu mampu ngumpulin massa sebanyak 35 orang. Ya, lu kasih tantangan sebanyak 35 orang. Betul, 35 orang saat pertandingan Persija versus Sriwijaya di GBK. Saat itu bulan puasa. Gue ingat banget bulan puasa. Gue mau ngedampingin lo, ngedampingin Jati Jajar untuk menjadi sebuah subkorwil Untuk Jackmania. ya biar tujuannya itu agar si Jackmania Jati Jajar yang sekarang ini punya wadah ya, wadah yang resmi lah ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, setelah gue pertemuan pertama, gue pikir ini orang-orang nggak bakal mampu nih, Bay, ya kan? Ya, dengan kapasitasnya mereka yang udah lama nggak ngejalanin sebagai organisasi. Betul. Mungkin ya. Nah akhirnya gue biarin nih mereka cari nih, ya kan, gue biarin mereka cari. Akhirnya kalau nggak salah itu seminggu setelah pertemuan kan, kalau nggak salah itu pertandingan lawan Sriwijaya itu minggu kedua ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Kalau nggak salah berarti bener sih. Berarti ya betul, ya kan. Kalau nggak bener berarti ya salah, yang mau dimaklumin. Ya gitu juga. Ya, gitu. Okay. Akhirnya singkat cerita, seminggu setelah itu dia ngabarin gue itu, bang, gue udah terkumpul nih 48 orang. Berhasil lah dia ya. Berhasil. Kan ngumpulin, terus dengan ya udah lu siapin kendaraan untuk lu berangkat. Nanti urusan tiket gue yang ngurus. Gitu kan. Akhirnya gue laporan ke koridor gue, Will, gue pindah nih dari Taman Sari, kan awal gue tinggal Taman Sari. Ya, oh iya Taman Sari. Nah, Taman Sari Jakarta Barat, terus gue pindah ke Jati Jajar, terus gue laporan sama Korwil, Will, gue pindah nih ke wilayah Jati Jajar Depok. Sorry, itu untuk Korwilnya itu masih sama Papa Boy? Ya, Korwil gue masih ikut sama Papa Boy, karena kan 2016 gitu kan. Gue bilang sama Papa Boy gitu, bang, ini gue pindah ke Jati Jajar gitu kan. Ini gue ternyata di wilayah Jati Jajar ini banyak yang pendukung Persija. Iya. Gue bilang ke dia gitu kan. Ada ya lumayan lah potensi untuk sama-sama kita ngebangun organisasi ya. Betul. Akhirnya ya udah ada berapa gitu kan. Kurang lebih ada 48, bang. Ya udah nanti tiket gue siapin. Ya udah akhirnya siapin tuh. Tiketnya disiapin sama dia gitu kan. Gue balik lagi ke Jati Jajar, gue bilang ya udah oke. Lu sewain bis, sewain metro, nanti tiket dari gue. Kita ketemu di GBK, gue bilang. Ya jadi saling bagi tugas lah ya. Bagi tugas. Ya kan, akhirnya ternyata di match itu kebetulan banget kita Persija itu chaos. Pertandingan nggak selesai, ada insiden lah dengan pihak keamanan saat itu. Nah di situ gue bingung tuh, mana gue baru kenal ya kan, gue baru kenal anak-anak Jati Jajar, gue nggak tahu muka-mukanya, terus ada insiden, gitu kan. Akhirnya itu ya, jadi sebuah tantangan juga sih ya buat lu ya. Betul. Akhirnya ya gue mencoba untuk nggak panik, ya kan. Ternyata gue saat itu gue dikasih tiket nih. Biasanya gue dapet tiket itu di GBK itu sebelum di tribun bukan belakang gawang sih, corner kick sebelah selatan. Iya, corner kick. Nah, pintu 20 tepatnya sekarang pintu 20. Gate 20 ya. Nah, gate 20. Tapi pas tanggal 16 April itu gue dikasih tiket sama Papa Boy di wilayah tamu. Kan kalau pendukung Persija itu selatan, utara, sama timur. Iya. Nah, untuk gate tamunya itu di samping selatan. Seberangnya lah ya. Sebelah VIP. Gitu kan.
Nah gue heran tuh di situ, kenapa nih kok bisa gue dapet di gate-nya tamu. Oke lah gue jalanin aja, gue nonton ya kan. Nggak, ternyata pertandingan nggak selesai ya kan, kita chaos, kita ada insiden dengan pihak kepolisian, akhirnya diberhentiin pertandingannya. Nah di situ gue bingung tuh, gue nggak kenal muka-mukanya. Akhirnya gue ambil solusi gini, siapa yang tadi Jadi koordinator. jadi koordinator, ya udah gue tunjuk si Anu untuk jadi koordinator gitu kan. Lo amannya nih anak-anak lo gitu kan, gue bilangin titik kumpulnya di depan pintu 7 Stadion GBK, atau kita lebih kenalnya pintu Polda. Iya. Itu akhirnya di situ kumpul, kita di blok lah istilahnya tuh, di blok, kita nggak bisa lewat pintu biasa. Akhirnya gue muter tuh dari Albino ya kan, Albina, Iya, Masjid iya, Albina ya kan, Albina, terus muter lagi ke Plaza apa sih namanya itu, Plaza Ratu gitu kan, sampai ke pintu Polda. Polda itu ya. Nah ternyata di situ teman-teman tuh nggak ngumpul semua, Bay. Ada yang ke toilet, ada yang beli baju, itu dalam insiden. Masih sempet-sempetnya ngurusin beli baju. Nah, jadi Sedangkan kondisi itu lagi chaos dan kita butuh waktu untuk ngumpul ya pada saat itu ya. kita pulang. Kan akhirnya laporan nih si enggaknya gitu kan, Bang, ini si Anu nggak ada, ya udah oke, lu WA-in, lu tunggu di pom bensin jam sostek yang sebelum arah Pancoran. Iya. Gitu. Akhirnya gue suruh mereka kabarin ya kan. Oke. Dan alhamdulillah di pertandingan itu nggak ada satupun teman-teman dari Jackmania Jati Jajar itu kena pukul sama pihak keamanan. Masih aman, terkendali lah ya. Aman terkendali. Alhamdulillah. Cuman resikonya itu gua yang penting dalam hatiku nih, yang penting teman-teman gua nih mesti pulang dulu nih ke Jati Jajar. Pokoknya lengkap dulu lah ya. Akhirnya gua suruh, ya udah lu balik, lu jemput temen lu di titik yang tadi gua sebutin. Ya udah Bang, berangkat Cang gitu kan. Nah jam 2:30 itu dia ngabarin posisi gua masih di Senayan. Oke. 2:30 pagi mau sahur itu. Oh iya, kok itu posisinya masih udah puasa ya? Udah puasa. Bulan puasa ya. Bulan puasa gitu kan. Bang, gua udah di Taman Jati Jajar, kata si Hengga. Iya. Ya udah, gua tanya lagi kan, anak-anak gimana, lengkap semua? Lengkap Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya suruh pulang. Akhirnya di situ gua nunggu situasi kondusif, gue ambil motor, gue balik. Akhirnya dari 16 April itu gue nggak ketemuin dulu tuh, nggak temuin mereka dulu gitu kan. Selang 1 atau 2 minggu gue ngumpul lagi gitu. Karena dari report yang kemarin itu Korwil gue bilang, ya udah kalau memang benar-benar mereka mau jadi subkorwil, lu suruh kumpulin, terus lu bikin struktur itu. Akhirnya itu challenge dari Papa Boy. Iya, itu challenge dari Korwil Cikini. Iya, dari Korwil Cikini ya. Korwil Cikini, ya udah akhirnya akhir bulan April, enggak April sih, pertengahan Mei gitu. Pertengahan Mei gue ngumpulin mereka lagi ya kan, biasalah gitu kan, briefing atau ya evaluasi dari pertemuan pertama. Betul, mungkin ya, dari gitu lo dan anggota yang lain itu. Nah setelah itu masuk di awal Juli nih. Semua udah terdata lah dari si A sampai ke 48 orang itu. Ya. Nah akhirnya tanggal 3 Juli 2016 itu gue ngumpulin semua, nggak ngumpulin semua sih, maksudnya ngumpulin perwakilan lah, karena kan waktu itu saat itu ada dari BBM ikut kita gitu kan, terus ada dari Swadaya, ada dari Simpangan Depan. Nah ini gue masih meraba-raba nih, Bay, si Jati Jajar ini tipikalnya seperti apa nih, apa main gang-gangan atau main nama-nama jalan gitu kan ya, atau geng-gengan. Masih geng-gengan gitu kan. Akhirnya tanggal 3 Juli itu 2016 gue panggil perwakilan semua yang punya masa saat itu. Dari titik ini gitu ya, semuanya dikumpulin jadi satu. Betul. Gitu. Tanggal 3 Juli itu tepatnya di Cafe James. Oke. Nah tanggal 3 Juli itu gue bilang sama mereka, ya udah kalau memang lu mau jadi subkorwil, ayo kita bangun bareng-bareng ini daerah Jati Jajar, gue bilang ke mereka gitu. Akhirnya di situ gue balikin tuh ke mereka,
silakan teman-teman tentuin struktur organisasi dari mulai ketua sub sampai dengan bidang acara. Oke. Itu. Jadi di situ balik lagi ke ya mereka yang menentukan sendiri ya untuk Ya, korwilnya untuk pemimpin. kasubnya siapa. Untuk Untuk pemimpinnya. struktur organisasi Betul. selanjutnya itu mereka sendiri yang nentuin. Oke. Di tanggal di James itu mereka bilang nih semuanya nih, ya udah Bang, untuk ketua subnya lu aja lah, dia bilang gitu, kita ikut aja apa yang lu rencanain, kita ngikut. Iya. Gitu kan, akhirnya ya udah oke. Kalau memang lu mengamanatkan gua menjadi pemimpin di wilayah Jatijajar, gua terima, tapi lu juga harus ikhlas gitu kan. Ya, dan harus ngejalanin benar-benar dengan ikhlas Betul. kalau misalnya kasubnya itu dipimpin langsung sama lo gitu ya. Betul. Akhirnya 3 Juli sah, terbentuklah namanya. Waktu itu belum Jatijajar. Sebelumnya belum Jackmania Jatijajar kayak Belum, sekarang ini. belum. Saat itu namanya Oren Simpang Jajar. Oren Simpang Jajar. Oren Simpang Jajar, atau yang lebih dikenal itu namanya OSJ. Oh iya, OSJ. Oke. Nah, OSJ Oren Simpang Jajar. Ya dari situ oke, kita mulai jalan tuh. Pertandingan kita jalan gitu kan, masuk ke 2017 mulailah ada sedikit konflik, masalah-masalah internal. Gitu kan, masalah-masalah internal di satu organisasi ini ya. ya. Di OSJ-nya ada masalah internal nih. Gitu. Dari yang namanya masalah antar cewek, gitu kan. Terus ada kesibukan dengan komunitas-komunitas lain di luar Persija. Komunitas lainnya ya. Ya, gitu kan. Akhirnya di 2017 itu jadi OSJ ini bisa gue bilang titik paling rendah. Karena apa? Karena dari 48 orang anggota yang tersisa dan masih mau ngikutin rulesnya organisasi itu cuma 15 orang. Yang bisa dibilang itu masih mau bertahan ya untuk si OSJ ini ya. Yang masih mau survive. Ya. Dengan OSJ ini 15 orang. Dan yang masih mau punya kepercayaan mungkin ya, kalau misalnya si Jackmania Jatijajar atau yang OSJ. Dulu dibilang OSJ ini masih bisa berkembang. Betul. Atau masih bisa maju lagi gitu ya. Nah, akhirnya gue sempat berucap begini, kan sebelum gue ngebuat ngebuat subkorwil Jatijajar ini, gue udah pernah bikin sub dulu nih, Bay. Pertama gue bikin yang namanya subkorwil Mangga Besar Raya. Oh, sebelum OSJ ini lu udah punya udah jadi kasub mungkin? Nggak bisa dibilang kasub sih, cuman inisiator aja lah. Oke. Nah, inisiator di awal gua jadi Jackmania itu 2010 itu 2009 2010 itu gua buat namanya Jackmania Mangga Besar Raya. Itu gabungan antara wilayah Jackmania yang ada di Taman Sari Jakarta Barat atau Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan sekitaran daerah Mangga 2. Jadi titik kumpulnya itu atau base-nya itu di Mangga Besar. Ya, jadi kita sepakat namanya Mangga Besar tuh subkorwil pertama yang gue bentuk. Terus kedua gue bentuk namanya Komplek Orange. Oh, itu tepatnya di wilayah Tajur Halang. Tajur Halang, setahu gue itu Bogor ya? Ya, perumahan Pura Bojonggede. Gitu kan. Itu nggak bertahan lama juga. Terus yang ketiga gue bentuk namanya Jackmania Taman Sari. Taman Sari, Jakarta juga ya, balik lagi ke Jakarta. Sempat kenalnya itu namanya JTS. Jackmania Taman Sari, itu nggak bertahan lama juga. Dan terakhir gue bentuk Jackmania Jatijajar. Berarti Jackmania Jatijajar ini adalah subkorwil keempat yang lu bentuk ya? Betul, subkorwil keempat yang gue bentuk sepanjang sejarah lu jadi kiprah gue di Jackmania. Gitu kan? Sebagai Jackmania ya. Nah, balik lagi nih ke Jatijajar ya kan. 2017 itu titik paling rendah banget. Ya udah gue bilang sama mereka gini, karena Jatijajar ini wilayah terakhir yang gue bangun, karena sebelumnya tuh setelah gue bangun gue bangun Taman Sari, itu gue sempat ngucap tuh ke Taman Sari,
Karena apa? Karena mereka nggak bisa berkembang, anggota-anggotan mandek ya di mandek. situ-situ aja ya. Akhirnya gue putusin ya udahlah, gue bekuin Taman Sari, gue bekuin, dan gue udah berucap tuh, Bay, gue nggak akan membentuk lagi sebuah subkorwil baru itu Setelah Taman Sari ini. setelah Taman Sari. Nah, itu tapi ternyata gue ngelanggar nih. Itu kan gambling juga kan. Ya mungkin di situ ada apa ya, kepercayaan lu terhadap sesuatu yang lu temuin nih jadi jajar. Nah, Entah di situ potensi dari orang-orangnya atau mungkin lu sendiri bisa ngelihat langsung nih gimana motivasi. bisa dibilang motivasi atau gimana semangat nih dari orang-orang yang lu temuin di Jati Jajar ini untuk ngebangun organisasi baru. Makanya lu berani gambling buat ngebangun organisasi baru ya, gitu. Ya istilahnya gue ngejilat udah gue lah. Yang awalnya gue nggak bakal ngebangun nggak bakal buat sub baru lagi, ternyata gue buat sub baru lagi. Karena ngeliat apa? Ngeliat antusias dari teman-teman yang ada di Jati Jajar saat itu. Ya, semangat dari mereka. Ya. Ternyata berjalan setengah tahun, mulai itu ketahuan tuh ya kan, yang benar-benar suka bola, yang cuman mau pansosnya doang, atau bisa kita bilang ya ikut-ikutan lah. Ya biar biar kelihatan keren lah ya. Yang penting gue bisa ngupdate status di IG. Ya. Karena 2017 itu benar-benar tahun-tahun suram buat OSJ atau orang Simpang Jajar atau yang sekarang kita kenal Jati Jajar. Iya, Jati Jajar. Itu gua sempet mengalami penyusutan dari 48 anggota menjadi ke 15 orang itu. 15 orang. Akhirnya gue bilang sama 15 orang ini, yaudah, kalau memang masih ada yang mau jalan bareng dengan OSJ, gue tetap dukung. Sampai nanti ini OSJ isinya cuma 5, gue bilang. Kalau memang sampai pahit-pahitnya ini OSJ cuma sampai 5, ya udah kita bekuin. Nah, saat itu gue bertahan dengan 15 orang nih. Itu 15 orang ini mungkin yang sekarang ini masih tersisa beberapa lah. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu 2017 ganti ke 2018. Nah, di situ kan Persija bangkit tuh. Ya, mainnya kembali bagus lagi gitu mungkin ya. Ketika ditanganin sama pelatih Stefano Kubura atau yang biasa kita kenal dengan Teko. Nah, Persija mengalami perubahan yang signifikan nih. Akhirnya ada kemajuan lah ya betul, untuk 2018 awal ketika Persija mulai menemukan ritme permainannya mulai bagus lagi gitu kan. Nah, orang-orang yang keluar atau orang-orang yang awalnya menjauh di 2017 mulai deketin gue lagi nih, Bay. Mulai deketin OSJ lagi nih, Bay. Untuk nyoba buat gabung lagi. Karena kan apa sih yang dicari dari sebuah supporter? Apa yang dicari? Yang dicari itu cuma satu, keberlangsungan tiket. Ya, jadi si anggota ini bisa lebih mudah untuk dapat tiket ya. Ya, di 2018 awal itu mereka, Bang, gua mau nonton dong. Nah, kan gua nggak boleh punya pemikiran, oh lu kemarin udah keluar, lu kemana aja kan, nggak boleh kan. Akhirnya nanti kan malah mereka menjauh. Akhirnya gua rangkul mereka tuh. 2018 itu gua rangkul mereka semua tuh, dan 2018 itu menjadi titik balik Jackmania Jati Jajar. Atau masih yang OSJ. Titik baliknya si OSJ ya. Titik baliknya si OSJ. Nah, ketika 2018 bulan 3 atau bulan 4 gue ngadain yang namanya Musukwil. Itu Musukwil pertama kali dalam sejarahnya OSJ. Akhirnya di situ gue Musukwil gue undang tuh semuanya tuh. Ya kan, gue undang semuanya di Cafe James, ada sekitaran 15-20 orang. Oke. Nah, itu ngumpul semualah. Terus gue bilang sama mereka, ini anggota semakin banyak. Gue bilang, kita nggak mungkin pakai nama OSJ lagi. Oke. Karena apa? Karena peraturan yang ada di pengurus pusat Jackmania, jika sebuah wilayah mau menjadi subkorwil harus menggunakan
minimal nama kelurahan. Oh, oke. Itu Jadi nama kelurahan Jatijajar yang akhirnya dipakai di situ ya. gue kasih masukan ke mereka, kita rubah nama OSJ menjadi Jatijajar. Oke, jadi Tuh. Jackmania Jatijajar. Awalnya pro dan kontra gitu kan, pro dan kontra. Akhirnya gue kasih penjelasan ke mereka, lu boleh tetap pakai nama OSJ, tapi nama resminya Jackmania Jatijajar. Sama halnya kayak Jackmania Kabupaten Bogor. Iya benar-benar Ya kan? Jackmania. Tapi orang-orang lebih kenal dengan sebutan OKH. Nah, gue kasih pemahaman ke mereka begitu. Lu boleh pakai sebut bangga dengan OSJ lu, tapi nama resmi lu tetap Jackmania Jatijajar. Karena itu pun sendiri ketentuan dari pusat. Gitu. Akhirnya ya riak-riak air lah gitu ya kan. Akhirnya ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Akhirnya banyak yang mayoritas yang setuju nih. Akhirnya gue patenin 2018 OSJ berubah nama menjadi Jackmania Jatijajar. Nah, mungkin ada logonya nih yang tadi gue kasih stikernya. Stikernya di ini mungkin stiker awal. Nah, nih 2018 ini gue masih nama Jackmania Jatijajar, tapi logonya seperti ini. Ini logo yang dulu masih nama OSJ. Oke. Dirubahnya cuma nama Jackmania Orange Simpang Jajar, tapi gue rubah pakai nama Jackmania Jatijajar. Itu ini 2018, Bay. Masih 2018 ya. 2018. Akhirnya untuk Jackmania Jatijajar. Berjalan waktu nih. Berjalan waktu. Masuk ke 2019 kita kan angkat piala ternyata. Yang 11 kali. Betul. Ketika kita memenangkan piala liga, di situ gue menjadi titik balik dan gue ikat semua, gue bahasanya gue ikat gitu. Tapi maksudnya gue kumpulin lagi nih serpihan yang dulunya ngilang, gue rangkul lagi, gue jadiin satu. Akhirnya terbentuklah namanya Jackmania Jatijajar. Nah, di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei gitu kan, anggota juga udah lumayan banyak. Saat itu ada 32 kurang lebih 32 orang. Dari yang 48 mengalami pasang surut ke 15, akhirnya sekarang 32, ke 32. 32 di bulan Mei. Teman-teman pengurus gue bilang, "Bang, ini kan Bung naik lagi, Bung Ferry." Kan? Dia ngeluarin aturan, sebuah wilayah yang mau menjadi subkorwil harus nginduk ke koordinator wilayah terdekat. Jadi nggak bisa ke Cikini lagi. Jadi harus ke kita nyari yang terdekat, nyari yang terdekat dari Jatijajar. Akhirnya gue berpikir di situ, ya juga ya, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue besokannya gue ngomong ke koordinator gue di Cikini, "Bang," ke Papa Boy. Ke Papa Boy gue ngomong, "Bang, gimana ini teman-teman mau menjadi supporter resmi gitu kan." Dia bilang gini, "Kalau untuk lahir dari Cikini itu agak sulit. Kenapa? Karena perbedaan wilayah. Yang cukup jauh ya dari kita Depok. Masuknya di JOP, Cikini masih JP. Akhirnya gue balik ke teman-teman, kita nggak bisa nih lahir dari Cikini." Gue bilang gitu. "Udah Bang, kita pisahin diri." 2019 bulan Juni itu kita ketemu sama teman-teman Jackmania pintu air 3 KM 38. KM 38. Oke. Ini agak terganggu gitu kan sama kru-kru yang di belakang ini nih. Gitu tolong santai dong, santai. Gitu. Nah, karena gini ya, menurut gua kenapa penting banget Jatijajar ini diceritakan, karena Bang, tar lu itu ada yang bakar ban. Bannya matiin. Asapnya ganggu. Asap. Lempar batu, Bang. Lempar batu.
Kayak ngerokok dulu kali Bang ya. Boleh silakan. Asam banget ini gua. Kalau gua ngerokok juga boleh nih Bang. Boleh terus. Oke, gitu kan. siap. Biarin aja lah orang namanya acara-acara kita Iya. gitu kan. Gue takut asapnya kesini-sini Bang. Itu ada yang bakar ban, Biarin ada aja yang itu. lempar batu gitu. Ada yang bawa ini. Kru mah biarin aja udah ngangkat papan ya biarin aja gitu kan. Angkat papan, bubarkan Iya, acara-acara itu kita kok. hit gitu ya. Sorry ya, Bang, gua ngerokok dulu asam banget ini. Oke, jadi setelah pasang yang tadinya anggotanya banyak, terus pasang surut dan akhirnya nyampe ke 32, yang tadinya berinduk ke Cikini atau ngesep ke Cikini, terus dengan adanya peraturan dari pusat yang harus nginduk atau ngesup itu ke wilayah terdekat dari Jati Jajar, itu akhirnya lu memutuskan untuk pindah atau ngesup ke wilayah terdekat itu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ini ada teman-teman dari Pintu Air nih, atau mereka menamakan dirinya Jackmania KM38. Oke. Tanggal Juni akhir. Juni akhir perwakilan dari Pintu Air itu datang ke tempat tongkrongan Jati Jajar. Ngajak ngopi. Di situ ada saudara Septian Babay lah. Oke, kita panggil Babay ya, biasa dikenal Babay ya. Iya, biasa lebih dikenal dengan Babay. Terus ada Arif, ada Dava, ada Brian kalau nggak salah. Ya kan? Nah, mereka silaturahmi nih istilahnya ke kita. Nah, mereka bilang ke kita, Assalamualaikum Bang. Ya oke, silakan. Mungkin mereka mau ngos-ngosan juga, ngobrol-ngobrol santai. Nanti. Gitu. Oh, belum. Ada waktunya gitu kan. Oh. Nah, akhirnya mereka datang ke tongkrongan kita, mereka bilang, Bang, kita mau dari KM38 mau pakai nama Jackmania Jati Jajar nih. Oke. Bilang gitu, gimana tanggapan lu? Terus gue bilang gini, wah sorry nih, bukannya gue nggak ngasih, cuman karena memang gue sudah pakai nama itu dari 2017. Iya. Gitu. Dari 2017 itu gue udah pakai nama Jackmania Jati Jajar. Terus gue coba mengajak mereka nih, kalau memang lu pengen bawa nama Jackmania Jati Jajar, kenapa lu nggak gabung aja ke kita? Jadi kan Jati Jajar di daerah Simpangan itu istilahnya palanya lah. Pintu air itu kan kebetulan ada di setelah terminal Jati Jajar, istilahnya buntutnya nih. Iya. Ah, itu kan kita udah megang nih, hulu ke hilirnya kita udah megang nih. Itu kan, ayo gue kasih pemahaman mereka begitu. Oh iya juga ya Bang ya. Jadi nanti gue ngobrolin lagi gitu ke teman-teman gue di KM38. Oke. Nah, akhirnya tanggal 28 Juli, ya kan 28 Juli mereka balik lagi ke kita, ke Jati Jajar, ya kan, balik lagi ke Jati Jajar, mereka mau tuh ngegabung ke kita. 28 Juli mereka datang ke kita, ya udah Bang, Jackmania KM38 mau bergabung dengan Jackmania Jati Jajar. Oh, jadi pada saat itu Jackmania KM38 mau untuk jadi satu atau ngeleburin diri ya jadi satu nama ya, jadi Jackmania Jati Jajar itu. Okay. Nah, terus ada nih perwakilan dari teman-teman KM38 namanya Francisco Mamusung. Oke. Gitu kan. Terus dia bilang, ini gimana nih masalah logo? Ya kan nggak mungkin kita tetap pakai logo ini yang lama. Karena gue juga punya logo. Gitu kan gua. Oh, ya udah. Kalau emang permasalahannya cuma logo, oke. Gua ngalah. Kita nggak pakai ini. Gue bilang ke mereka, kita nggak pakai ini. Akhirnya gue minta mereka 1 hari 2 hari gitu kan. Akhirnya untuk ngebicarain masalah logo itu ya. Akhirnya gue branding baru nih, nge-branding lagi. Nah, akhirnya di 2019 itu gue nge-branding logo Jackmania Jati Jajar yang seperti ini. Oke. Logo yang terbarunya nih. Itu. Ya. Jadi setelah lu musyawarahin dengan KM38, Jackmania KM38 untuk ngebicarain masalah logo dan akhirnya lu memutuskan atau ngeberaniin diri buat ngeganti logo yang lama ke logo yang tadi itu ya. Betul, logo ini. Oke. Akhirnya gue bilang nih, kasih pemahaman ke mereka, karena gue nggak serta merta memaksakan kehendak. Iya.
Ya pasti dengan perjalanan musyawarah yang panjang juga ya, atau dengan saksama juga ya dengan Jackmania KM38. Gue jelasin, ini ada maknanya, Bay. Bukan sembarang bikin branding doang. Ya, dari logo itu punya makna. Oke. Lingkaran. Tandanya, artinya? Lingkaran ini gue pengen kita ini di Jackmania Jati Jajar ini saling terkoneksi atau berada dalam circle yang sama lah ya. Dalam circle yang sama. Udah lebur menjadi satu. Ya. Lu lupain nama, lu buang nama KM38 lu. Kita sama-sama ngebangun nama Jackmania Jati Jajar. Gambar kepala macan. Ya. Ini melambangkan tim kebanggaan kita, Persija. Kenapa Bang posisinya di kepala kiri? Atau menghadapnya ke kiri gitu ya. Kenapa kamu menghadapnya ke kiri gitu kan? Kalau ini nggak ada filosofi banget gitu. Karena ya emang lagi pengen aja madep ke kiri itu macan ya. Atau gimana? Gitu kan, karena bukan beda. Enggak juga sih. Ketika gua lagi ngide-ngidein gitu kan, apa lagi nyocok-nyocokin gambar, ini kayaknya ngepas banget gitu kan dengan logonya ini. Nah kebetulan banget ini logonya si macannya ini punya jenggot nih. Gitu. Ya karena si kasub kita FYI ya, for your info, ini kasub kita dikenal di Korwil Cimanggis atau di sub-sub yang berada di zona Cimanggis itu dikenal dengan Ki Jenggot Macan. Nah, Oke, mungkin filosofinya bisa dari situ juga, Bang. Iya, akhirnya gua kayaknya unik gitu kan. Oke. Coba teman-teman lihat gitu kan, ada nggak gambar macan yang punya jenggot? Gitu kan? Ya mungkin itu keunikan dari si Jackmania Jati Jajar, logonya ya. Gua pakai nih logo ini nih karena belum ada nih yang pakai nih. Boleh sih, Bang. Macan yang punya jenggot. Karena kebetulan ya itu balik lagi ya, identik dengan kasub kita yang punya jenggot macan. Ya awalnya sih nggak gitu, cuman karena unik aja gitu kan, akhirnya gua kasih pemahaman nih logo macannya seperti ini. Terus bola melambangkan kita supporter sepak bola. Terus kenapa warnanya hitam? Kenapa si backgroundnya macan ini berwarna hitam? Gimana tuh, Bang? Karena warna hitam ini masuk ke berbagai macam tingkatan ekonomi orang-orang sih. Gitu, lebih kayak ke universal aja gitu kan. Kalau misalnya putih, itu kan orang-orang suci. Iya. Kalau kuning atau warna-warnanya kan identik dengan partai lain. Iya. Atau partai politika gitu kan. Gue ngambil warna netral hitam. Hitam tuh siapapun lu istilahnya ya maaf nih gitu kan, lu dari orang-orang nggak benar atau gimana gitu kan, kita nggak mau menang itu. Iya, pokoknya kita nggak menganggap yang hitam itu selalu jelek ya. Akhirnya gue ngambil hitam, dan hitam juga itu gue di pecinta alam itu ada, gue di sekolah itu ikut pecinta alam siswa lah, ya kan, siswa. Itu punya sal 3 warna, merah, kuning, dan hitam. Oh, itu punya arti sendiri dari warna-warna itu. Kuningnya itu melambangkan sinar matahari, terus merahnya itu melambangkan tanah, dan hitamnya itu melambangkan hutan belantara. Oke. Akhirnya gue ngambil hitamnya nih, akhirnya gue kasih ke teman-teman KM38, logonya seperti ini, dan logonya seperti ini, dan alhamdulillah teman-teman KM38 mau terima tuh. Setuju dengan logo yang setuju. Ya. Nah, setuju tuh logo yang gua buat tuh setuju. Ya udah, akhirnya di situ kita memilih Korwil nih. Tuh. Atau memperbarui ya dari struktur organisasi si Jackmania Jati Jajar ini. Memperbarui yang tadinya kita nginduk ke Cikini. Saat itu gua ada 3 pilihan. Ada Korwil Depok, kita mau ikut Korwil Depok, atau Korwil Cimanggis, atau ke Korwil Mekarsari. Mekarsari. Nah, akhirnya gue bilang ke teman-teman gue gini, ya udah kita silaturahmi satu persatu.
Akhirnya gue bulan Agustus itu gue silaturahmi ke koordinator wilayah Cimanggis. Kenapa Cimanggis itu yang pertama? Karena Korwil Cimanggis itu jaraknya dekat dengan Jati Jajar, gitu kan? Oke. Akhirnya bulan Agustus itu gue galau nih, Bay. Galau masalah pemilihan mana yang Jackmania Jati Jajar mau ngesuk itu ya. Selain itu pula kan posisi gue ini saat itu menjabat sebagai wakil Korwil 2-nya Cikini. Oh. Berarti kan otomatis kalau misalnya gue milih iya. Jati Jajar, yang gua lama yang lama harus lu tinggalin ya. Iya, berarti gue harus melepas jabatan gue di Cikini. Oke, dilema seorang wakil mau mempertahankan atau mau ngebangun sebuah organisasi baru ya. Berarti kan gambling dong. Gambling parah sih. Gambling ya kan. Kalau gue misalnya bangun baru, ya belum tentu ini sejalan. Sedangkan di posisi gue di Cikini itu udah enak. Oh, ini dalam artian ya. Dalam posisi juga ya udah terjamin lah ya. Wakil Korwil gitu kan. Tapi gue melihat di Jati Jajar ini kan memang masih perlu figur lah. Ya kan masih perlu figur. Sedangkan di Cikini kan banyak orang-orang hebat. Iya. Ya kan. Ada bismillah. Gue ngobrol sama teman gue yang saat itu gue nanjak bareng ke Lahu, namanya Mas Pekik. Gue WA ke dia, Kik, ini gimana ya gitu kan, di Jati Jajar ini anggotanya udah makin banyak nih, makin banyak peminat ya. Makin banyak peminat, dan kayaknya gue mau nginduk baru atau gue tetap ngejalanin jabatan gue sebagai wakil Korwil. Nah, akhirnya di situ dia ngasih motivasi ke gue, ya bang, lu bikin baru aja lagi, kita bangun baru jadi Jati Jajar gitu kan, lu yakin? Ya gue yakin bang, dia bilang gitu. Dia nyemangatin gue tuh, baik. Akhirnya dia bilang, kalau lu mau ngesuk baru, lu ke Cimanggis aja. Loh, gue bilang, kenapa ke Cimanggis? Gitu kan? Karena di Cimanggis ada kawan gue, bang. Dia bilang gitu. Kebetulan juga kawannya itu salah satu pengurus pusat Jackmania. Ininya di Litbang. Oke. Dia nyebutin nama ke gua. Di Cimanggis gue punya kawan namanya Rangga Sekti Sirliawan. Dia bilang ke gua gitu. Oh, Bang Rangga ya. Bang Rangga. Oke, gua kenal juga sih Bang Rangga sih. Dia bilang ke gua, dia ini salah satu anak Litbang. Ya udah nanti balik gawe lu gua temuin sama dia. Oke tuh, balik gawe hari itu gua langsung ke base campnya Cimanggis. Saat itu base campnya Cimanggis itu di Cafe EDBC. Oke, Cafe EDBC di Gasalam. Iya. Gue ketemu tuh gue datang ke EDBC, di situ ada Pekik, udah ada Rangga, udah ada istrinya Rangga. Nggak lama gue sampai, Korwil datang sama siapa ya? BPH-nya lah. Ya, salah satu pengurus dari Korwil Cimanggis itu ya. Nah, saat itu gue ngobrol-ngobrol tuh. Nah, dari obrolan gue dengan teman-teman Cimanggis, gue nyari kesimpulan kayaknya gue bakal sejalan nih dengan Cimanggis. Satu pemahaman lah ya. Oke. Sebelumnya kan karena memang gue taunya Cimanggis itu Korwilnya bukan yang sekarang nih, bukan Yanuar Firmansyah atau yang dengan Pete, tapi orang lain. Ya. Gue bisa bingung kan, kok lu yang jadi? Gue bilang kan, ya bang, setelah melalui Musfil akhirnya gue yang terpilih, si Anu enggak. Oh ya udah, itu ngobrol kayak gue sejalan nih, satu visi gitu kan, untuk si Karo yang baru ini. Akhirnya gue balik ke, setelah pertemuan itu gue balik ke Jati Jajar, gue kumpulin pengurus gue dengan anggota baru yang dari KM38, gue kumpulin ke mereka, gue mutusin ya udah kayaknya gue lebih cocok nih ke Cimanggis. Loh, kenapa nggak nyoba ke Depok bang? Loh, menurut gue ketika lu udah cocok dengan satu wilayah, buat apa lu nyoba lagi? Belum tentu. Ya mungkin ya nggak buang-buang waktu juga sih. Mungkin ya kenapa nggak kita coba percaya gitu sama si Jackmania Cimanggis ini. Betul. Akhirnya gue bilang ke mereka ya lebih efisiensi waktu juga sih. Oke, betul. Akhirnya di minggu kedua bulan Agustus gue balik lagi ke EDBC. Gue bilang sama Korwil,
mulai hari ini Jakmania Jati Jajar resmi gua bawa ke Cimanggis. Ya, atau memutuskan Jackmania Jati Jajar ini ikut ke Korwil Cimanggis ngesup gitu ya. Ke ngesup ke Korwil Cimanggis. Akhirnya mereka ngasih batas waktu. Ya udah Bang, bulan September lu mesti setor KTA. Karena kan KTA salah satu syarat wajib ya. Betul. Salah satu syarat wajib. Akhirnya gua kumpulin lagi semua anggota gua. Saat itu ada 52 anggota. Oke, 52 anggota. 52 anggota gue storin di bulan September, KTA jadi di bulan Oktober. Akhirnya gue musupwil di bulan September sebelum si KTA jadi. Ya. Itu dengan tambahan anggota baru dari KM38 itu ya. Oke. Nah, musupwil pertama Jackmania Jati Jajar itu di wilayah Pintu Air. Ya, oke. Di situ gue ngejabarin tata tertib, terus gue ngejabarin program kerja gitu. Karena apa ya gue nggak mau ngebangun Jati Jajar ini cuman sebagai tim hore lah gitu kan. Lu ngumpul saat ada pertandingan Persija, tapi kalau nggak ada pertandingan Persija ya lu kayak orang nggak kenal. Iya, betul. Kan? Kita juga kan nggak mau nih kayak gitu bakal terjadi ya. Karena yang udah gini baik gitu kan, ini gak ada pertandingannya nih, rame nih gitu kan. Ketika lagi nggak ada pertandingannya pada ngilang gitu kan, nggak ada kabar. Kayak teman gue tuh nggak ada kabar gitu kan, nggak ada kabar tiba-tiba, tapi dia masih ngobrol santai gitu kan. namanya ngos-ngosan kan harus ngobrol santai juga sih kan. Gue juga nggak tahu gitu kan kenapa ini orang tiba-tiba ngilang gitu kan. Terus tapi kalau di WA masih aktif gitu kan. Udah akhirnya gue bikin tata tertib di situ. Akhirnya gue bacain di musuh itu, gue bacain yang mereka pasti setuju. Akhirnya gue kasih tuh apa namanya ya, berorganisasi yang baik dan benar seperti apa gue kasih tahu. Contohnya akhirnya kita jadi nih subnya Cimanggis, meresmikan diri untuk jadi subkorwil Cimanggis itu ya. Tapi kita dikasih tempo waktu setahun dulu nih sama Cimanggis. Lu baru boleh menyebut diri lu subkorwilnya Cimanggis setelah lu menjalankan 1 tahun ikut ke Cimanggis. Oke. Nah akhirnya situ kita tantangan yang dikasih Cimanggis kita terima. Kita bikin kegiatan. Saat itu ada kegiatan rutin kita sih ada futsal gitu kan. Terus ada buka puasa bersama. Saat itu ada bukber. Terus kita juga ada peduli ke lingkungan, kayak kado korban bencana kita galang dana waktu itu. Galang dana. Galang dana. Nah dari galang dana itu, nah setelah 1 tahun diresmikan, 1 tahun kita ngejalanin semua rangkaian yang dikasih sama Korwil, akhirnya tanggal 18 Oktober 2020 kita diresmiin menjadi salah satu subnya Cimanggis. Gitu. Akhirnya kita perjalanan yang cukup panjang sih ya setelah mengalami pasang surut itu, terus bisa akhirnya nyampe ke fase dimana si Jackmania Jati Jajar itu bisa ngeresmiin jadi subkorwilnya Cimanggis. Gitu. Nah, tapi perjalanan dari 2019 ke 2020 itu nggak mudah sebenarnya. Masih mengalami ya banyak kerikil-kerikil mungkin. Betul. Ya, banyak cobaan mungkin juga nih. Yang awalnya mereka beranggapan organisasi supporter itu cuman ya gue ngumpul ketika ada pertandingan doang. Tapi ketika mereka bergabung dengan Jati Jajar, gue kasih tata tertib, gue kasih program kerja, gue kasih rangkaian acara. Nah itu banyak teman-teman yang mulai merasa ya kok bentrok ya dengan kegiatan gue gitu kan. Akhirnya seksi alam lah di situ dimulai kan. Seksi alam dimulai, ada beberapa teman-teman yang mulai capek. Nah gue ngistilahinnya kalau di Jati Jajar, ya udah kalau lu sudah mulai merasa lelah, istirahat ya kan, monggo istirahat dulu. Tapi si Jati Jajar ini tetap berjalan boy. Ya kan, tetap berjalan. Betul. Gitu kan. Nah akhirnya
pasang surut juga tuh di situ ya kan, tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya untuk yang sedang beristirahat terus mungkin tenaganya udah kembali lagi bisa untuk gabung. Oh boleh Ya nggak menutup kemungkinan ya itu ya. Gua Oke. Jati Jajar ini terbentuk berasaskan demokrasi kekeluargaan. Betul. Jadi misalnya si anggota ini, satu anggota lelah, bang gue istirahat dulu, oke silakan. Terus gue bilang ke dia, kalau memang nanti lu udah mau gabung lagi, ya tinggal bilang aja ke gue, nanti kita ayo kita bareng-bareng lagi bangun Jackmania Jati Jajar. Gitu. Karena di satu sisi istirahat ini dalam artiannya itu bukan berarti dia mau keluar atau mau mengasingkan diri di Jati Jajar ya. Mungkin istilahnya ya kayak dia mau fokus dulu kerja nih Bay. Boleh, itu kan bang, kita juga nggak ngelarang ya dari Jackmania. Gue nggak pernah ngelarang. Di Jati Jajar ini nggak pernah ngelarang yang namanya lu mau kerja, lu mau kuliah, lu atau mau ada yang masih sekolah. Boleh silakan. Di situ kan ditetapkan ada. Kalau lu kuliah, lu kerja, lu sekolah, itu ada toleransinya. Ya. Lu nggak ikut kegiatan juga ada toleransinya. Gitu. Dan alhamdulillah dari 2019 ketika penggabungan dengan Pintu Air itu kita mempunyai anggota 53 orang. Dan alhamdulillah pendaftaran yang kedua itu kita masuk sekitaran 13 orang. Itu kita punya 66 anggota. Oke. Dan yang terakhir, pendaftaran yang terakhirnya yang kemarin gue setor itu kita ngedaftarin anggota baru 12 orang. Dan perpanjang anggota itu 2 orang. Jadi 14 anggota yang kita storin. Kita berdoa juga supaya semoga nih si Jackmania Jati Jajar makin bertambah lagi. Atau yang sudah selesai istirahatnya atau yang sudah selesai menepinya itu bisa balik lagi ke Jati Jajar. Balik lagi silakan, monggo. Ya, berarti di sini Jackmania Jati Jajar nggak menutup kemungkinan untuk adanya anggota baru yang mau bergabung atau yang istirahat mau bergabung lagi, boleh silakan ya, Bang Iqbal ya. Oke, sekian nih Bang program ngos-ngosan kita kali ini. Semoga nggak ngos-ngosan beneran sini ya Bang Iqbal ya. Sedikit lagi. Tapi gua ada info sedikit nih Bay yang mau gue sampaikan ke teman-teman nih. Boleh ya? Boleh. Jadi gini, tadi gue dapet info dari Korwil Cimanggis itu di grup ini kan, diinfoin kalau mantan ketua umum Jackmania atau yang lebih kita kenal dengan Bung Ferry hari ini dia lagi sakit nih, kan kondisinya juga menurut info yang gue dapet ini kurang baik gitu kan. Nah, alangkah baiknya nih Sam gitu kan, kita berdoa untuk kesembuhan Bung Ferry nih. Oke, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga Bung ini cepat balik lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Dan bisa berkumpul lagi nih sama sanak keluarganya nih. Amin. Mungkin gue menghimbau buat teman-teman semua yang nonton channel ini, luangkan waktunya deh buat berdoa untuk kesembuhan Bung Ferry. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesembuhan lah intinya. Amin, gitu kan. Amin. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Itu aja sih sekilas info dari gue, Bay. Gue dilanjutkan lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa doain untuk mantan ketua umum kita ya. Amin. Oke, sebelumnya jangan lupa info selanjutnya itu kalau misalnya di video ini bakal ada jawaban-jawaban untuk kuis kita. Kuisnya ada di mana tuh? Kuisnya itu nanti akan kita sampein itu di IG-nya Jackmania Jati Jajar. Jangan lupa di follow IG-nya Jackmania Jati Jajar. Betul, Bang. IG-nya biasa di sini sih. Oh, di situ. Biasanya sama si abang yang ini ditanya di sini. Oh, gitu. Gitu.
Jadi jangan lupa ya kalau misalnya mau dapat hadiahnya, Ini. ikutin kuisnya dan follow IG-nya. Oke? Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Mana ya?